tidak ada tempat untuk dia bersalin, melahirkan anak, kecuali di tempat di mana mereka memberi makanan kepada haiwan. Dan Yesus lahir bukan di kamar tempat manusia menginap, tetapi mungkin sebelahan rumah di mana mereka memelihara haiwan. Bukan jauh-jauh juga kalau kita paham tentang rumah-rumah kota-kota di Israel abad yang pertama waktu Yesus lahir. Dan Yesus dibaringkan di dalam palungan, tempat di mana itu lembu, kambing, mereka makan di situ. Pasti Pak, saya percaya mereka kasih bersih dulu lah, kan? Bukan sama-sama itu. Makanan itu hanya mungkin sebahagian palungan itu mereka kasih bersih. Ditaruhkan bayi Yesus yang baru lahir. Apakah message Kristus ini, saudara? Bahwa Yesus yang merupakan anak tunggal Allah lahir dalam keadaan yang serba sederhana. Dia bukan lahir di tempat yang mewah atau di hospital sekalipun. Dia lahir di tempat di mana haiwan diberi makanan dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara, saya terus mengajak kita lihat dalam Injil Matius. Mari kita lihat bab yang kedua. Sebab saya mau menyampaikan dan 25 hari bulan baru sampai tema kita, terang bangsa-bangsa. Hari ini saya mau fokus tentang kejadian atau peristiwa tentang kelahiran Yesus, khususnya tentang perjalanan Yesus dan keluarganya. Saya baca Matius bab yang kedua ayat yang pertama. Inilah kisah yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah, saudara, dua ayat ini bagi saya amat menakjubkan, saudara. Pertama, siapa ini orang Majus? Perkataan Majus hanya didapati dalam kitab Daniel. Orang Majus adalah orang arif, orang bijaksana. Mungkin menteri kanan. Kalau di kitab Daniel mereka merupakan penasihat raja. Mereka orang yang arif dan mereka dapat memperhatikan bintang-bintang di langit, dan mereka dapat mengambil rumusan atau kesimpulan bahwa sesuatu berlaku di tanah Yudea, sehingga mereka mengambil keputusan untuk datang atau pergi ke situ. Jadi perjalanan yang kedua yang saya mau bahaskan hari ini adalah perjalanan orang Majus dari timur sampai ke kota Bethlehem. Wah, saudara, kalau bicara tentang Persia, supaya saudara harus tahu sejarah. Negara modern sekarang adalah namanya Iran. Saudara tahu itu negara Iran? Siapa yang tahu silakan tangan. Supaya pastor tahu hari Christmas ini kamu belum mengantuk. Ya, haleluya. Pastor joking begini. Iran, oke? Iran, negara yang besar, tapi diperintah oleh Ayatollah. It's an Islamic state. Dahulu kala, kalau raja-raja Persia, inilah Persia, nama Iran sebelum nama modern Iran, negara ini dikenali sebagai Persia. Persia yang membebaskan umat Israel di bawah penjajahan Babel. Bila kerajaan Babel ditawan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Koresi, mereka kembali dari pembuangan ke kota Yerusalem. Saudara, bagi saya, walaupun tidak diberitahu,
negara atau tanah asal mereka. Kemungkinan besar orang Majus ini dari Persia. Saudara tahu kalau ibu kota Persia Tehran sampai Yerusalem, nanti Anak Batu di selatan baru kota Bethlehem. Berapa jauh? 1.200 batu. Tehran, Iran atau Persia, orang Majus asal tempat mereka ini. So waktu itu tamadun mereka ini memang sudah menyerlah, dan ada orang bijaksana yang lihat ada bintang dari timur. Mereka tahu ada sesuatu yang besar berlaku di tanah Yudea. Mungkin mereka sebab penasihat raja diberi dulu paling mewah pun menaiki unta. Kalau ada unta-unta dan ada kuda dan keldai dalam rombongan orang Majus ini, paling dalam satu hari mereka dapat melalui 40 batu. Jadi 1.200 batu, coba kamu kira. Kalau tidak mau rehat pun mungkin mau 1 bulan. Jadi saya pikir paling cepat perjalanan orang Majus adalah 2 atau 3 bulan. Mereka menaiki unta, mereka menaiki kuda dari timur sampai ke kota Yerusalem, mengambil waktu selama sekurang-kurangnya 2 bulan. Wah, luar biasa untuk menyembah sang raja yang baru lahir di Bethlehem. Dan berbicara tentang bintang di timur, ini mungkin satu keajaiban kalau saudara ada membaca surat kabar beberapa hari ini. Malam ini dan besok malam adalah terakhir. Kita berdoa untuk cuaca yang baik. Jam 7, jam 8. Kalau saudara melihat ke angkasa, itu planet Saturn dan Jupiter akan macam bergabung, sebab orbit itu kalau pemandangan dari bumi nampaknya satu. Mungkin malam ini mereka masih berdua, ada 2 planet, tapi macam ada itu shape yang macam jantung, itu love sign. Kalau malam inilah bagi pasangan yang sedang bercinta, malam inilah paling sesuai. Kalau cuaca baik, kamu lihat, sebab besok malam itu Jupiter Saturn, ini peristiwa berlaku 800 tahun yang lalu. Jarang sekali berlaku. Wah, luar biasa. Kalau ada duit, belilah binoculars atau apa, jauh gitu. Tapi sekarang banyak ini handphone pun canggih-canggih. Ada yang AI, artificial intelligence, kamu boleh tengok itu bintang. Malam ini sudah dekat, sudah itu 2 planet. Dan besok malam sudah jadi 1. Saya tidak tahu tentang bintang di timur, tetapi Tuhan yang memberikan nama kepada setiap bintang yang tidak dapat dihitung. Bilangan jumlahnya bintang-bintang di galaksi, di angkasa, di semesta alam kita ini tidak terhitung bilangan jumlahnya, tetapi Tuhan yang memberi nama kepada setiap bintang. Oh, luar biasa. Dan bila anaknya yang tunggal lahir di kota Bethlehem, ada keajaiban, ada bintang dari timur. Orang Majus perhatikan dan mereka sanggup berjalan. Oh saudara, setiap kali bila saya membaca kisah ini, sekarang apalagi pandemik, yang layak hadir di gereja pun bilang, ayah, seronok saya duduk di rumah menonton online. Tidak sampai setengah jam pun mereka tidak mau memandu untuk pergi di gereja. Sedangkan bangsa-bangsa asing 2-3 bulan mereka datang mencari sang raja untuk menyembah. Saudara, keadaan dunia memang mencabar, tapi menguji. Sebab tahun ini pun 2 kali kan PKP, 2 kali gereja tutup. Jadi saya pikir inilah saringan, bukan saja saringan untuk ini. Saya pun tidak mau kena tes, sebab menurut Deacon Patrick macam geli juga kena cucuk 2 hidung dan sebagainya.
Saya pun tidak mau kena tes lah kalau tidak ada tujuan yang khas. Saudara, inilah saringan dalam kisah pemimpin Gideon waktu itu. Bila Tuhan mau mengalahkan musuh Israel waktu itu, ada 32.000 orang yang berkumpul. Dan Gideon beritahu kepada mereka, siapa yang takut? Jangan hanya datang, ini peperangan ini. Kalau orang mau melangkah masuk medan peperangan, maksudnya prinsip pertama, tidak takut mati. Saudara tahu, kadang-kadang kita menonton television kan, kita macam biasa, sebab kita belum alami peperangan pun. Tanyalah datuk moyang kita yang pernah melalui perang dunia yang kedua. Kejam. Kalau takut, tidak payah. Dan 20.000, 22.000 mereka kembali. Tinggal 10.000. Dan Tuhan beritahu kepada Gideon, masih ramai lagi. Bukan Tuhan tidak mau memakai 10.000, masih ramai nih. Ada ujian nih, ada saringan nih. Sehingga 300 orang yang menyertai Gideon masuk dalam peperangan. Nah, saudara, saya pikir akhir zaman cukup mencabar, akan menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya Yesus, ketekunan iman kita diuji. Dan hari Kristus yang kita rayakan hari ini adalah waktu yang amat sesuai. Kita memperbaharui tekad kita. Aku mau mengikuti Yesus. Saya mau mengasihi Yesus. Saya mau bersama Yesus. Saya mau bertahan sampai kesudahan zaman. Tidak ada apapun cabaran di dunia ini yang dapat membuat saya jatuh atau menyangkal nama yang mulia itu. Dan bangsa-bangsa asing ini diwakili orang Majus datang. Dan saya tidak mau membaca keseluruhan dalam perangkat ini pun. Raja Herodes di Yerusalem, dia panggil pemimpin agama, dia panggil ahli hukum Taurat, tanya, di mana? Dan itu ahli hukum Taurat beritahu ayat yang kelima. Di Bethlehem itu di tanah Yudea, tertulis dalam kitab Nabi, ini kitab Nabi Mika yang saya sebut tadi. Ayat 6, engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Dan Raja Herodes pura-pura dia memanggil itu orang Majus, tanya dengan mereka, bila mana bintang itu nampak, ayat yang ke-7. Perhatikan bintang. Dalam hemat atau pada hemat saya, bila bintang itu muncul di timur, mungkin kalau negara Persia waktu itu, pasti orang Majus, mereka akan membaca kitab-kitab mereka. Ini orang arif. Tidak tahu bagaimana mereka tahu ada sesuatu berlaku di dunia. Pasti mengambil beberapa bulan, mereka mengkaji, mereka minta keizinan raja mereka. Dan dalam perjalanan mereka pun 2-3 bulan jauhnya. Jadi waktu itu Yesus sekurang-kurangnya sudah 6 bulan. Ataupun mungkin dekat 1 tahun. Kenapa? Sebab waktu Herodes mau membunuh bayi-bayi. Saudara, kadang-kadang cerita Kristus macam hari ini, susah juga kita mau dengar cerita yang mau membunuh. Kan kita mau macam, wah, seronok, janganlah kamu sebut tentang ini membunuh. Tapi dalam kisah kelahiran Yesus, Raja dunia, dia takut. Dia takut hilang jawatan. Dia takut sebab orang Majus beritahu dia lahir seorang raja Israel. Dia takut bayi itu bakal mengganti dia atau menjatuhkan keturunan dia. Bukan keturunan Herodes yang memerintah, tetapi bayi yang dikatakan oleh orang Majus. Dan semua bayi lelaki di bawah 2 tahun dibunuh oleh Raja Herodes. Saudara, ini merupakan perjalanan kedua, yaitu orang Majus dari Persia sampai Bethlehem. Bila mereka sudah sampai di situ, saya mau petik 1-2 ayat juga. Mari kita lihat ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama